Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Sistem religi ini contohnya seperti kepercayaan, agama, sampai ritual-ritual adat yang ada di masyarakat. Sistem religi juga ada kaitannya dengan hal-hal sakral atau suci. Selain itu, bisa juga berhubungan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pernikahan dan kematian, dan berbagai budaya lainnya. Contohnya seperti pada foto ini, saya sedang melaksanakan sholat maghrib di Masjid Baitur Rohim. Contoh lain dari sistem religi yaitu halal bihalal. Di sini saya sedang melakukan halal bihalal bersama teman-teman di rumah Tafiz Ashkur. Contoh terakhir yaitu tadarus Al-Quran. Di sini saya sedang membimbing tadarus Al-Quran di rumah Tafiz Ashkur. Yang kedua yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Jadi maksud dari sistem organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial adalah kelompok-kelompok yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Contoh simpelnya deh ya, ini organisasi yang dibentuk sekolah atau kampus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Contohnya dari sistem organisasi kemasyarakatan yaitu saya sedang melaksanakan rapat organisasi di sekolah. Contoh yang lainnya yaitu Karang Taruna Remaja Cimahi. Di sini bertujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan tidak ada batasnya, karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur kehidupan. Contohnya yaitu belajar. Dengan belajar kita dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita tentang segala hal. Dalam antropologi, sistem pengetahuan merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Kjaningrat, suatu suku bangsa memiliki pengetahuan di bidang berikut. Contohnya alam sekitar atau tumbuhan di sekitar. Unsur selanjutnya yaitu sistem bahasa. Bahasa adalah hasil karya manusia. Ini menunjukkan betapa kreatifnya manusia karena ada total ribuan bahasa di seluruh dunia. Kayaknya gak mungkin deh ya ada manusia yang gak punya bahasa. Nah, bahasa gak selalu harus dengan kata, huruf, atau apapun yang bersifat verbal. Contohnya yaitu bahasa isyarat yang dilakukan dengan gerakan tubuh. Bahkan di Turki terdapat suku yang berkomunikasi menggunakan bahasa Siul loh, Masya Allah. Contoh lain, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Di sini saya berkomunikasi dengan teman-teman saya menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem kesenian. Unsur ini yang mungkin bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari sebagai karya. Kesenian ini mencakup berbagai hal yang diciptakan manusia dan dinilai memiliki estetika atau keindahan. Juga merupakan wujud ekspresi manusia yang diciptakan dalam bentuk karya seni. Contohnya yaitu egrang. Egrang bukan hanya permainan, tetapi juga memiliki aspek budaya dan seni. Oleh karena itu, egrang dapat dianggap sebagai permainan, olahraga, dan seni tradisional di Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu pakaian adat. Yang saya pakai adalah pakaian adat Aceh. Pakaian adat merupakan salah satu bentuk karya seni rupa terapan. Unsur yang selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan. Kebutuhan kita sebagai manusia untuk mencari nafkah supaya kita bisa tetap hidup, kita perlu memenuhi ini setidaknya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Contohnya yaitu menjadi guru atau mengajar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saya menjadi guru les baca anak hebat Indonesia. Contoh lain yaitu ojek online. Mayoritas pekerjaan di lingkungan rumah saya adalah ojek online. Dikarenakan setelah pandemi COVID, pabrik-pabrik bangkrut dan akhirnya berpindah ke ojek online.
Unsur yang selanjutnya yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan adalah suatu sistem pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang membantu manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu handphone, laptop, pakaian, makanan, juga kendaraan, dan lain sebagainya.